saya kita buat keyakinan kelas. Kalian sudah tahu apa keyakinan kelas? Sudah tahu. Jadi keyakinan kelas ini kalau kita bisa sebut dia bahasa kasarnya peraturan. Peraturan kelas. Di sekolah ada peraturan, tapi kita akan buat khusus untuk di kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita buat bersama, kita sepakati bersama, kemudian kita laksanakan bersama. Jadi dia adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif. Di sekolah kita misalnya ada contoh, ada peraturan sekolah. Misalnya tidak boleh bertengkar atau tidak boleh berkelahi, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, dia nilainya positif, bukan disebut tidak boleh, tapi dia disebut saling menghormati, saling menghargai. Kalau orang saling menghargai, dia tidak boleh berkelahi atau saling menghargai. Itu contoh. Jadi di sini apa ada stiker, ya, stiker namanya stiker note. Ini saya akan bagikan, kemudian silakan masing-masing tulis, ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus dipatuhi. Kira-kira misalnya belajar tidak boleh ribut, kita dengan kehadiran, tidak boleh terlambat, ya, tidak boleh bicara foto, ya. Jadi aturan-aturan yang jadi silakan tulis kira-kira selama berada di sekolah sama di kelas aturan apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan atau yang harus kita lakukan, ya. Jadi saya kembalikan masing-masing satu orang silakan tulis keyakinan menurut kalian yang harus dipatuhi bersama, ya. Tulis kemudian nanti silakan tempelkan di sini. Nanti kita baca, kemudian kita akan sepakati mana yang kita pilih dari masukan-masukannya. Setiap hari masing-masing tulis. Jangan kita dari masing-masing tulis. Langsung tulis saja. Kira-kira apa peraturan dan keyakinan yang diikuti. Tidak usah tulis nama, ya, supaya jadi tahu, jadi hasil. Suci, kanan, Noren, Jelita, Umu Kalsum. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di depannya. Ya, yang sudah boleh ditempel depan. Boleh. Ya. Silakan. Ya.
tidak? Di sini kira-kira kelas kenapa kelas 8 D. Kalau kelas 8 D sudah selesai, tinggal di print, tinggal dicetak kertas. Saya lihat dulu yang pertama. Yang pertama, lihat saja. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang, ya. Sepakat nggak ya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sepakat? Hah? Atau ada yang membuang sampah sembarangan? Hah? Bawa. Netral berarti mau. Bawa. Tidak sepakat nggak? Hah? Kalau nggak sepakat berarti semua kita sih mau buang sampah sembarangan. Dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak. Tidak itu artinya dia bernilai negatif. Sementara keyakinan kelas itu harus nilai positif. Maka kita ambil berarti kan membuang sampah pada tempatnya. Atau kalau terlalu ini masih kita ambil saja. Menjaga kebersihan ya? Oke, Daus, benar ya? Menjaga kebersihan kelas. Berarti tidak boleh buang sampah sembarang masuk dalam itu, tidak boleh coret-coret meja, coret-coret dinding, yang sudah ada misal di coret-coret yang apa yang sudah dibuka-buka itu tidak boleh. Termasuk hal kebersihannya dijaga, ya? Menjaga kebersihan sepakat ini ya? Semua siswa kelas 8D harus menjadi kebersihan. Ada lagi yang kalau ada yang melanggar nanti sanksinya bukan sanksi namanya, kamu sendiri yang selesaikan dalam balik kelas. Oke, satu kali ini saya mau diperhatikan lagi. Dilarang bawa plastik dalam kelas. Sudah masuk sini ya. Artinya kalau tidak bawa sampah berarti dia menjaga bersih atau berarti ini sudah masuk ke sini ya. Kemudian karena tadi ini di saya langsung sopan santun dengan guru. Dilarang bawa dalam kelas. Oke, ini sudah masuk. Tidak boleh saling menghina. Oke, berarti kita ambil sini adalah sopan santun. Sopan santun baik terhadap guru maupun terhadap teman. Jadi kalau ini guru beri salam, kalau mau cium tangan silakan. Jangan ada lagi sesuai berbalik. Tidak sopan. Kalau ada ketemu dengan guru, dia lagi di jalan, jangan ditunggu sampai di mana dia berhenti, baru berhenti. Jangan di guru. Jangan, kita tidak sopan. Ya, jadi kalau dia masih jalan, tunggu sampai di mana dia berhenti, baru pergi. Baru sampaikan apa keinginan. Sama juga kalau ada orang berkendara di jalan, jangan ditegur. Nanti gara-gara ditegur, dia balik, kita tabrak kucing, tabrak ayam. Jadi kalau adanya, kalau orang mau kendaraan, jangan ditegur. Biarkan dia yang tegur kita. Kalau dia tegur kita, berarti sudah siap konsentrasinya. Tapi kalau kita tegur, masih orang lain. Misalnya balik dia ada orang di depan. Jadi itu adanya. Sama teman juga, kalau cuma naik sepeda naik motor, jangan kamu yang tegur. Ya, tidak boleh kita tegur orang yang lagi bawa kendaraan. Oke, sudah 2.
tidak boleh lagi, tidak boleh bicara kasar, tidak boleh baku pukul. Nah, masuk sini ya. Atau kita tulis sini adalah saling menghargai. Tuh, saya lanjut dari sini. Dilarang berkelahi. Sudah. Tuh. Tidak boleh terlambat. Nah, berarti dia apa? Disiplin. Ada lagi yang lebih pas. Ada di depan waktu. Hadir tepat waktu. Kalau saya masukkan semua ini banyak, tidak bisa apa-apa. Jadi mungkin ini hanya 5, 6 ya. Kalau kita kelas itu tidak boleh terlalu banyak supaya gampang diingat. Kalau di kelas 8E nanti saya pasang di sini supaya kau belajar boleh lihat. Oh ini yang kelas, jadi ingat-ingat. Kemudian ini saya gabung sudah. Tidak boleh membawa makanan sudah ya, yang kelas. Harus ikut tiket, nanti tepat waktu. Tidak boleh bicara kasar, sudah menghargai. Tidak boleh buang sampah, sudah. Jangan membuli, jangan saling menghargai. Sopan sama guru, sudah sopan santun. Oke. Kita harus patuhi aturan sekolah. Kita tidak boleh panjat badan. Hadir dan pulang tepat waktu. Ya. Hadir, straight, pulang. Ya, harus pulang tepat waktu. Oke. Oke. Kemudian tidak boleh makan di kelas, sudah. Kita harus belajar dengan giat, tidak boleh terlambat. Nah, belajar dengan giat apa kira-kira? Fokus saat belajar. Ya. Fokus saat belajar, jangan ada ini kayak di sana. Ini fokus itu namanya tidak fokus. Gurunya masih mengajar, dia cerita dalam firman-Nya, ya. Dan tidak boleh lagi ada yang kemudian ini sudah, ya. Ya sudah berapa? Sudah 5. 5 Pak. Tidak boleh berbicara kasar. Oke, santun. Oke. Ribut keluar masuk. Nah ini sudah fokus belajar. Tidak boleh atau sopan. Kalau keluar angkat tangan, ya. Ini masih di sopan santun. Kalau keluar mau izin keluar angkat tangan. Izin tuh mau buang air besar, buang air kecil, atau mau ini itu sih. Tidak boleh datang terlambat, oke, ada tepat waktu. Saling menghargai, oke. Mengerjakan tugas bersama-sama, bagus tulisannya, siapa punya ini? Yang masukkan di kelas sekolah, jangan saling membuli, oke. Sudah masuk semua ya dari sini. Ini sudah. Sopan santun sudah, dilarang bawa plastik sudah. Tidak boleh bicara kasar sudah. Tidak boleh bawa plastik sudah. Tadi berklaim sudah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan sudah. Tidak boleh menyontek. Oh, ini lagi. Tidak boleh menyontek saat ujian. Berarti dia harus apa? Mengerjakan sendiri. Jujur. Harus jujur. Oke, bagus. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan sudah. Dilarang datang terlambat sudah. Peraturan kelas tidak boleh buang sampah sembarangan, mantap sudah. Sopan santun, saling menghargai, membersihkan, tidak boleh jalan sudah. Tidak boleh makan di kelas, dan sudah. Tidak boleh makan di laci, yo. Laci, larang ribut, ya fokus saja. Tiket kelas, ya ini kebersihan kelas, ya. Jadi ini silakan ditulis, sampaikan ke pemilik kelasnya supaya dikeluarkan apa menuju istana atau ya. Boleh dikirim saja bagian belakang saja kan. Jadi ini kesepakatan kita ya. Jadi sudah ada kesepakatan kita selama ini ya. Nah, kalau biasanya boleh dihafal biasanya sebentar kalau pas pulang ya, nonton sinetron lupa lagi. Makanya penting itu ada catatan saat belajar.
Kenapa disuruh mencatat? Karena supaya kalau lupa ada yang bisa diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ibu dan bapak guru hebat dimanapun berada, perkenalkan saya Sadakal Abrar SPD, CGP Angkatan 8 Kota Kendari, dari SMP Negeri 7 Kendari, ingin berbagi praktik baik diseminasi budaya positif dalam in-house training di SMP Negeri 7 Kendari. Baik, Ibu dan Bapak guru hebat, sebelum kita mulai diseminasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Ibu dan Bapak guru hebat sekalian setuju atau tidak setuju pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu dan Bapak guru hebat sekalian setuju jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga atau pertanyaan terakhir, apakah Ibu dan Bapak guru hebat sekalian setuju bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan Ibu dan Bapak guru hebat untuk memberikan tanggapan setuju atau tidak setuju dari 3 pertanyaan tadi. Dan untuk jawaban jelasnya akan kita saksikan di diseminasi yang akan berlangsung sebentar lagi. Olehnya itu, jangan kemana-mana, tonton terus diseminasi kali ini dan ikuti keseruan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, ada yang bisa ada yang tidak. Yang berikut, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Ini 6 materi dari budaya positif. Salah satunya yang disampaikan oleh Ibu Okto tadi adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini jawabannya ya, tetapi mungkin itu tidak datang dari dalam dirinya sendiri, ya. Mungkin dia akan disiplin setelah diberikan hukuman, tetapi itu tidak datang dari dalam hatinya, atau ada namanya dorongan eksternal, bukan dorongan internal dari dalam dirinya. Sama juga dengan yang poin kedua, memberikan hukuman ini ya, mungkin ya, dia akan jadi disiplin setelah dihukum, tetapi sekali lagi itu tidak datang dari dalam dirinya sendiri, tapi karena ada faktor eksternal. Ya, salah satunya misalnya tidak mau dihukum, dan kalau saya dihukum, lebih saya datang tepat waktu. Ya, gitu. Ini sudah dibahas tadi oleh Ibu Okto. Ya, ini ada namanya teori motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, pada umumnya manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Seperti yang tadi saya tampilkan di awal, karena tidak nyaman, tidak mau dihukum, maka dia menjadi disiplin. Kemudian penghargaan di poin ketiga tadi, ini juga dapat mendisiplinkan anak, tapi sekali lagi
bukan berasal dari dalam dirinya, namanya motivasi eksternal. Takutnya dia hanya ke depannya karena selalu diberikan imbalan, ya, dia maunya kalau tidak diberikan imbalan, ya, hilang semangatnya. Atau ya, hanya pada guru-guru tertentu saja, kalau guru yang lain dia malas. Karena memang bukan berasal dari dalam dirinya, dari ya, pengaruh ya, tidak ingin dihukum atau ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi eksternal. Ini yang kita harapkan dari kesadaran kita. Dari ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk berubah, untuk disiplin, untuk belajar dengan serius, untuk menghargai temannya, untuk menghormati gurunya. Itu yang kita harapkan. Jadi ini 3 teori motivasi perilaku manusia. Ya, ini menurut Ki Hajar, menurut filosofi Hajar Dewantara, guru itu tugasnya adalah menuntun kodrat anak ya, untuk memperoleh kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi IKN saat ini itu mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak lagi kalau dulu pakai teori-teori atau meniru di Finlandia. Sekarang pemerintah melihat kenapa kita pakai teori orang luar? Karena kita punya Bapak Ki Hajar Dewantara yang punya filosofi pendidikan yang begitu mulia. Salah satunya tugas guru adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu seperti petani. Petani tidak bisa mengubah, misalnya dia punya banyak bibit, anak-anak ini diibaratkan sebagai bibit. Ada bibit jagung, bibit padi, bibit ketela, bibit durian, rambutan. Seorang petani hanya bisa merawat saja supaya padi atau jagung itu tumbuh dengan baik. Tapi dia tidak bisa mengubah, tidak punya kuasa untuk mengubah jagung menjadi rambutan atau jagung menjadi padi. Dia tidak bisa. Tugas guru hanya menuntun, meluruskan. Jadi setiap anak, menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak lahir itu sudah dengan bakatnya masing-masing. Tugas guru di sekolah adalah menuntun, mengarahkan mereka. Ada teori mengatakan bahwa anak lahir itu seperti kertas polos. Menurut teori Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir dengan kertas yang sudah punya tulisan, tapi tulisannya masih buram. Tugas guru menyebarkan tulisan-tulisan itu, sehingga ke depan peserta didik itu bisa memperoleh kebahagiaan dan kemerdekaan yang setinggi-tingginya. Itu tugas guru. Saya ada waktu. Mungkin kita bermain sedikit berpasangan, teman-teman mungkin berpasangan satu orang itu membayangkan bahwa dia punya satu barang yang sangat berharga yang dia genggam, sedangkan temannya di sampingnya dia rayu ini temannya bagaimana caranya supaya barang yang dia genggam itu dia kasihkan. Bisa mungkin di masing-masing berpasangan, satu orang yang menggenggam tangan, di tangannya ini ibaratnya ada sesuatu yang sangat berharga, apakah emas, berlian. Tugas teman di sampingnya, bagaimana dia rayu supaya temannya dia mau kasih. Bisa mungkin dicoba teman-teman, rayu temannya supaya barang yang dia minta itu mau dia kasihkan. Sertifikat tanah. Ya, bisa mungkin ditawarkan sertifikat tanah atau sambolnya kalau saya kasih. Ya, yang dibayangkan yang digenggam adalah sesuatu yang sangat berharga, Jangan lupa dikasih apa yang mau lah. Nanti masa kasih yang geprek. Ayo, cari satu yang bernegosiasi yang
Ada yang silakan dicoba kalau ada yang berhasil, ya ditambahkan dan gepreknya. Baik, ini permainan itu sebenarnya untuk menentukan sebenarnya siapa yang memegang kontrol dalam pendidikan, apakah guru atau siswa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira siapa yang memegang kontrol di dalam proses belajar mengajar di sekolah? Apakah siswa atau guru? Ya, menurut Ibu Ira, guru. Ada yang lain? Ya, menurut Ibu Vivi, siswa. Ya, baik. Jadi pada umumnya yang memegang kontrol itu adalah siswa. Karena sebesar apapun upaya kita, kayak teman tadi ngerayu kalau kita tidak mau, ya kita sudah capek rayu kiri kanan, ayo mah kau datang nih, kau ini kan kasih kau malas mah, kau ini kasih kau dia kayak dulu, dia kan mau, atau misalnya, langsung begitu, dia kita rayu bagaimanapun, kalau siswa tidak mau, tidak jadi. Ya. Makanya yang punya kontrol dalam dunia pendidikan itu adalah siswa. Makanya upaya kita bagaimana sekali lagi melalui budaya positif ini kita membangkitkan minat internal dari dalam diri siswa. Ya, ini sudah tadi saya langsung di dalam budaya positif dikenal ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah segitiga restitusi adalah salah satu cara untuk memberikan atau mendisiplinkan siswa. Saya selain tugas, saya sudah setiap siswa bermasalah, akhir-akhir ini saya sudah praktekkan, saya sudah lakukan langsung kepada tadi lagi yang ada kelas 9B, itu yang ya, sudah saya dalam setiap penanganan saya coba lakukan ini segitiga restitusi. Dan alhamdulillah ini semuanya yang berjalan baik, cuma memang kendalanya itu adalah yang paling saya tanyakan kepada materi karena siswa yang berulang terus. Tetapi pemikiran saya mungkin karena belum kita praktekkan, sehingga kita sudah melakukan berbagai cara, tapi siswa dia ulang lagi. Mudah-mudahan dengan cara ini itu bisa peningkatan bisa lebih maksimal. Saya langsung di keyakinan kelas. Saya 10 menit lagi insyaallah. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang dibuat dan disepakati bersama oleh siswa di dalam kelasnya. Ini nanti bisa menjadi tanggung jawab seluruh wali kelas untuk di kelasnya, tapi pengaplikasiannya pada semua guru. Saya sudah pernah posting di grup kita beberapa waktu yang lalu. Saya sudah buat di kelas saya di 8E itu sudah ada. Saya pasang memang di bawah Garuda Pancasila supaya niat saya supaya mereka lihat terus. Mereka lihat terus bisa menjadi mereka selalu ingat. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau berbicara peraturan, maka ada hukuman, ada sanksi. Seperti yang disampaikan Ibu Okto tadi, bahwa itu saat ini di kurikulum mereka sebisa mungkin tidak ada hukuman. Saya tidak berani bilang tidak dihukum, sebisa mungkin tidak ada lagi hukuman, sebisa mungkin. Karena seperti sudah di awal kita bahas bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa, tetapi itu karena tidak berasal dari dalam dirinya. Sementara yang kita harapkan itu adalah yang berasal dari dalam dirinya.
kesadaran internal. Ya. Dari peraturan kelas, kemudian muncul keyakinan kelas, nanti akan hadir lingkungan yang positif, secara keseluruhan akan terbentuklah budaya positif. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya. Kalau peraturan kita masih dengar misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya juga dilarang berkelahi, tidak boleh coret-coret dinding. Dalam keyakinan kelas itu peraturan dibuat dia bernilai positif. Tidak ada lagi kata jangan, tidak. Nah, misalnya kalau jangan mencoret-coret dinding, berarti kalau keyakinan kelasnya kita buat menjadi menjaga aset kelas. Nah, dia mencakup sarung, dia tidak coret meja, tidak coret tembok. Atau misalnya jangan membuang sampah sembarang tempat. Keyakinan kelasnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata-kata tidak atau jangan. Dia bernilai negatif. Sementara keyakinan kelas harus bernilai positif. Ya. Misalnya jangan menginjak tanah, jalanlah di trotoar. Ya. Untuk contoh di kelas saya lapangannya saya sudah buat. Ini pembuatannya pun sangat unik. Jadi dalam pembuatannya itu anak-anak kita berikan kertas, kemudian mereka buat kira-kira peraturan-peraturan apa yang harus dipatuhi dalam kelas. Kemudian mereka tempelkan di papan tulis atau di kalau ada kertas pelanu disiapkan. Kemudian dari apa yang mereka tempel itu kita rampung, kita simpulkan, kita buat menjadi beberapa keyakinan kelas. Jangan terlalu banyak supaya jangan pusing yang menghafal anak-anak. Jadi kita buatnya ya 6, ya 8, 10 paling banyak lah. Jangan terlalu banyak karena kalau banyak anak-anak dia susah ingat. Kita buat sedemikian rupa sehingga tinggal 6 atau 5 supaya anak-anak dapat diingat. Kemudian bagaimana nanti dalam jika ada yang melanggar? Ya. Ini contoh disiplin kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini masuk manusia secara umum dan dia bersifat psikis, fisik. Dalam hal ini kebutuhan makan, kebutuhan pakaian. Sedangkan yang 4 lainnya inilah yang urgen yang ada di sekolah kita. Bagaimana anak-anak itu butuh kasih sayang, ya? Butuh dikasih sayang dari gurunya, kemudian diterima dalam kelompoknya, kemudian kebutuhan penguasaan, kemudian kesenangan. Jadi setiap orang butuh kesenangan. Jadi saya menyampaikan di awal masuk pertemuan dengan perwakilan saya sampaikan bahwa saya ingin kelas 8 ini bahagia. Saya ingin bahagia, datang di sekolah itu bahagia, senang, tidak terpaksa. Dan insya Allah ini bukan teori, saya pelan-pelan saya terus coba budayakan, praktekkan di minimal di awal di perwakilan saya. Tapi kalau untuk sudah masalah itu tanpa walaupun melihat perwakilan atau bukan, saya mencoba selalu menangani. Kemudian kebebasan. Mungkin semua orang butuh kebebasan. Dalam hal ini itu kebebasan yang terkontrol. Yang materi kedua dan terakhir dari posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, dan ini yang paling sering kita lakukan. Ya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Bagaimana ciri-ciri posisi kontrol guru sebagai penghukum? Menghardik, menunjuk nyunduk, menyindir. Ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, tuh, rasakan. Kemudian hasilnya akan ada beberapa siswa tentu yang memberontak. Walaupun secara tidak langsung. Jadi ini mungkin yang paling sering kita lakukan adalah posisi
menghukum. Sebisa mungkin dengan IKN ini melalui budaya positif hari ini kita hindari menghukum siswa, karena sekali lagi tujuan kita adalah memunculkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti saya bilang tadi, kita membuat siswa seolah-olah dia merasa bersalah atas perbuatannya. Karena kenapa kamu terlambat terus? Sebetulnya kan kasih itu di rumah orang tuamu. Capek-capek dia kerja cari uang, kamu datang di sekolah saya terlambat, atau tidak pernah kerja tugas. Ini cara menghukum dengan cara membuat anak seolah merasa bersalah. Sekali lagi, tidak 100% kita katakan salah. Seperti di awal tadi berhasil. Sedih dulu. Saya rasa orang yang lagi tidak. Ya Pak, sebentar kalau main saya harus tinggal kelas 15 menit untuk mengganti keterlambatan saya. Jadi hanya mengontrol, mengingatkan, memantau, memantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Ya, inilah posisi guru yang diharapkan. Bagaimana seorang guru itu bertindak sebagai manajer. Contoh kasus, kalau posisi manajer itu hampir sama dengan posisi pemantau, tetapi di posisi manajer, guru itu menawarkan kepada siswa apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ini. Misalnya tadi Irwan terlambat 15 menit, sebagai manajer kita tanya, jangan kita berikan sanksi dia harus 15 menit dia duduk saat istirahat, jangan dulu dia keluar dia. Tapi kita berikan dia pertanyaan, kita pancing kira-kira solusi apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya dia bilang, saya mau pinjam buku teman saya, nanti saya setelah pulang saya pinjam buku teman saya, yang keterlambatan saya akan catat di rumah, misalnya, atau saya foto catat teman saya ketinggalan saya catat di rumah, nanti besok misalnya saya laporan kepada bapak. Kira-kira seperti itu untuk posisi manajer. Jadi kita menawarkan kepada siswa solusi apa yang bisa dia berikan untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga memang itu bukan dari kita, tapi dari muncul dari dalam dirinya, bukan dari karena dihukum atau sebagai konsekuensi. Karena dalam perjalanan siswa kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi. Ya. Ini hanya pernyataan-pernyataan. Saya ini ya, contoh pernyataan-pernyataan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah contoh hukuman membuat rasa bersalah. Jadi anak selalu kita buat anak selalu dia merasa bersalah kan. Guru dia kecewa sama saya. Jadi dia merasa bersalah. Dia akan memperbaiki diri, tapi sekali lagi dia bukan dari dorongan eksternal, bukan dorongan internal. Kamu tidak benar melakukannya. Ini sebagai berhukum, kita hukum dia dengan kata-kata. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak. Apa yang bekerja ini? Pekerjaan tugas benar. Demi bapak, demi ibu. Ini adalah contoh posisi sebagai teman. Apakah kamu mau dapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Dia memantau siswa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Adalah posisi manajer. Jadi kita tanya kepada siswa. Kita tahu minta solusi dari dia sendiri. Tentu sebagian anak saya sudah coba ini, yang pemikirannya belum jauh ke depan atau belum masuk pemikiran, kita yang dorong, kita berikan pancing-pancingan, kita berikan contoh-contoh atau
petunjuk-petunjuk yang bisa mengarahkan dia untuk menemukan solusi. Karena sudah coba di kelas 7, kelas 7 atau kelas 8 juga ada, itu dia saya tanya dia tidak bisa blank. Saya tanya solusi apa kira-kira. Kemudian saya berikan gambar-gambaran, misalnya ini, ya. Supaya pelan-pelan dia bisa mencari sendiri solusinya. Nah, kalau perlu, kalau tidak bisa ya kita langsung tunjukkan. Karena SMP sebagian penduduk mereka belum, wawasan itu belum luas. Oke, yang terakhir segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, ini validasi menstabilkan identitas. Ini sekali lagi sudah ada lebih kayaknya 5 kali saya praktekkan di siswa-siswa yang bermasalah. Contoh kasusnya sebenarnya ada videonya tapi saya belum masukkan di sini. Misalnya ketika ada siswa yang datang bersalah kita panggil, kita tidak langsung menjawab dia, memarahi dia, tetapi kita kuatkan dia. Misalnya ada siswa bermasalah, misalnya bermain HP di kelas. Misalnya saya perwalian, kemudian ada siswa datang, saya tanya, "Nak, saya dengar kamu tadi bermasalah dengan Bu Indra ya? Ada masalah nggak dengan Bu Indra?" Kalau baru tadi, ada masalah nggak dengan Bu Indra? Saya bilang, iya Pak, tadi waktu belajar saya main HP, terus HP itu saya disita, kemudian saya marah dengan Bu Indra. Kemudian saya bilang, oh ya, wajar kalau orang bermain HP, gurunya pasti akan berbuat seperti itu. Saya tanya lagi, kenapa kok bisa main HP saat belajar? Misalnya dia bilang, oh tadi Pak waktu biasa anak alasan, tadi sementara belajar tiba-tiba HP dia bunyi. Saya lihat ternyata dari yang mamaku misalnya dia suruh saya ambil cuci pulang sekolah sama tetangga karena dia keluar. Tapi saya keterusan, keasikan, sampai ditegur didapat sama Bu Indra, saya tegur. Kemudian saya bilang, oh ya, memang saya juga seperti itu kalau ada yang menelpon atau ada yang WA, pasti saya angkat HP-ku. Atau bisa bilang, ya, setiap orang pernah berbuat salah. Kita bawakan diri kita. Dulu juga saya masih sekolah suka nakal, suka ganggu teman. Kita berikan dia, kita stabilkan keyakinannya. Walaupun dia salah, kita tidak mencap dirinya salah. Kemudian setelah itu kita stabilkan keyakinan, kita validasi kesalahannya. Kita tanya dia, kau tahu Pak, tindakan yang salah Pak? Tidak boleh main HP? Iya Pak. Kita berikan pendapat bahwa memang tindakan yang dilakukan itu salah. Bukan berarti kita benarnya tidak, tapi kita buat dia sendiri mengaku bahwa tindakannya itu memang salah. Apa yang dilakukan itu memang salah. Kemudian yang terakhir, kita buat dia mengakui kesalahannya. Kemudian kita minta dia, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kalau tidak ulangi dia lagi enggak? Kalau selesaikan ini, kalau tidak ulangi lagi nih main HP di kelas kan? Oke. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya ada keyakinan kelas tadi awal. Kira-kira perbuatan ini keyakinan kelas mana yang dilanggar? Misalnya di kelas ada keyakinan fokus saat belajar. Saya melanggar fokus belajar Pak. Saat belajar saya tidak fokus, malah bermain HP. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kita tanyakan keyakinannya, ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang berbuat seperti itu, ya. Bukan hanya kamu. Ya. Kita beri contoh kepada kita misalnya, ya, bapak juga ya seperti itu misalnya. Kemudian ya, kalau sudah dia sadari keyakinan apa yang dia langgar, kemudian tadi sudah kita perbaiki, ya, kemudian ya, ayo kita ketemu Bu Indra, ya, minta maaf, ya.
Nah, kita pilih sendiri apa yang kau lakukan, yang akan kau lakukan untuk setelah keyakinan dia langgar. Kemudian terakhir kita tanya apa yang akan kau lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, misalnya saya berjanji Pak tidak main HP lagi satu belajar, saya akan minta maaf langsung sama Bu Indra. Seperti itu. Dia setelah dia menyampaikan seperti itu, kita bawalah dia. Cukup kita ketemu Bu Indra untuk menindaklanjuti pelanggaran yang sudah dibuat. Ini segitiga restitusi dalam budaya positif. Dengan harapan seperti ini, kita memegang posisi manajer, itu kemudian kita praktekkan lewat segitiga restitusi. Harapannya dengan praktik-praktik ini, siswa-siswa yang melanggar itu bisa sadar memperbaiki kesalahannya, itu bukan karena hukuman atau penghargaan dia berubah, tapi karena memang dari dalam dirinya sendiri. Tapi sekali lagi, saya tidak berani mengatakan bahwa menghukum itu tidak boleh, memberikan sanksi itu tidak boleh, memberikan konsekuensi tidak boleh, memberikan penghargaan itu tidak boleh, tetapi sebaiknya dikurangi. Kita kurangi. Karena sekali lagi dia tidak merasa begitu, bisa saja kesadarannya hanya sebentar, karena bukan dari dalam dirinya sendiri. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita bisa diskusi dan jawab. Kalau untuk saya secara pribadi kita bisa sharing kapan saja kalau ada yang mau didiskusikan. Tetapi kalau lewat forum ini juga tidak ada masalah. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang ingin dikomentari atau ditanyakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin ada yang silakan Pak Agus. Makasih Pak Suranto. Melihat paparan tadi dari Ibu Pembina dan Pak Suranto, saya bisa mengambil gambaran bahwa ada dua disiplin. Yang pertama disiplin positif, dan yang kedua disiplin negatif. Di mana disiplin negatif itu harus kita hindari. Persoalannya di lapangan yang kita sering hadapi adalah anak-anak yang nakal. Ya memang sebaiknya kita tadi menempatkan dua motivasi tadi, motivasi internal dan motivasi eksternal. Sebaiknya memang anak itu lebih kuat di motivasi internalnya, di mana pada saat dia melakukan kesalahan dia sadari, dia menyadarinya. Namun terkadang mereka melakukan berulang-ulang kesalahan yang sama. Sehingga saya berpikir apakah anak ini tidak memiliki motivasi internalnya, sehingga mau tidak mau kita dengan sangat terpaksa harus memberikan motivasi eksternal, mungkin berupa hukuman, meskipun tidak boleh juga hukuman itu dalam disiplin motif ini, tapi dengan sangat terpaksa karena berulang-ulangnya itu. Kalau misalkan satu kali, ya oke lah, kita tidak mempersoalkan. Terlambat satu kali, oke lah. Tapi kalau berkali-kali, berulang-ulang dengan hal yang sama, ya maka dengan sangat terpaksa, yang tadinya kami ingin sebagai guru yang bersifat manajerial maupun pemantau, ya dengan terpaksa kita harus menghukum anak ini karena berulang-ulangnya itu. Ya, jadi mungkin inilah yang kita hadapi di lapangan. Terkadang kita bisa membedakan mana anak-anak yang berulang-ulang kenakalannya, atau mungkin anak-anak yang mungkin sekedar mungkin karena kelalaian sedikit. Ya ini harus kita bedakan. Jadi
ya apa boleh Pak, kita terpaksa harus melakukan hukuman mungkin ya, hukuman yang sifatnya mungkin mendidik, karena bagaimanapun juga dalam mendidik itu ya harus ada reward dan punishment, ada hadiah, ada hukuman ya. Cuma dalam hal ini mungkin hukumannya yang mungkin ya hukuman yang wajar atau yang standar, bukan hukuman yang sifatnya militeristik atau yang kejam. Saya kira itu. Makasih Pak Saudara Kebiau. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ibu Okto untuk memberikan menanggapi pertanyaan dari Pak Agus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Agus. Ya, kalau sudah berulang-ulang ya, katakanlah kita sudah kesal ya, kesal. Nah, itu saya mau katakan ya manusiawi. Tetapi dalam kurikulum merdeka ini, ya, kurikulum merdeka ini, nah hari ini kita belajar bagaimana budaya positif. Ya, kita punya mindset yang tidak mungkin semudah kita membalik tangan ya, apalagi Pak Agus ini Wakasek kesiswaan ya, 700 atau 400 anak di sini ya, 400 karakter anak-anak didik kita. Inilah yang perlu kita gali. Kita harus tahu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sekarang itu memang kita harus kepoin siswa ya. Kita kepo terhadap siswa kita ya. Kenapa dia terlambat? Ya. Kalau misalnya berulang mungkin pendekatan lagi paling tidak di sini ada guru bimbingan konseling ya. Tidak ada yang ngasih. Oh ya, itu yang repot ya, itu yang repot. Ya, ada yang ditugaskan. Paling tidak Pak Agus mungkin kita harus menggali kenapa anak ini ya, kita undang orang tua dulu, ya. Kita panggil dulu orang tuanya, kita paling tidak bagaimana kita adakan konseling. Kenapa ini anak suka terlambat? Ya, kita mungkin setelah bertemu dengan orang tuanya, solusi apa? Paling tidak ada kesepakatan apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak serta-merta kita dengan kesalahan kita, misalnya memberikan langsung kita memberikan hukuman dan lain sebagainya ya Pak Agus. Ya seperti itu. Nah memang inilah sekarang tugas kita belajar bagaimana kita merubah mindset kita, cara berpikir kita untuk menumbuhkan budaya positif ini ya. Kita harus selalu positif saja terhadap peserta didik kita. Nah, tadi itu undang dulu orang tuanya. Kalau sudah diundang orang tuanya tidak ada solusi, ya mungkin baru kita sepakati lagi apa tindak lanjut ya itu. Nah, itu untuk memang tidak semudah saya mau katakan membalik tangan untuk kita merubah mindset kita, bagaimana kita bisa mengatasi peserta didik kita yang bermasalah. Nah, tadi kita menggunakan berbagai pendekatan supaya dia datang ke sekolah itu memang tadi saya mau katakan dia termotivasi. Saya rindu untuk berjumpa dengan Pak Agus ya. Saya kangen dengan Ibu Indra ya. Saya mau berjumpa dengan Ibu Vivi karena dia sangat ini dengan saya. Itu yang harus kita tumbuhkannya. Jadi kita disiplin positif dan kita juga selalu berpikir positif terhadap peserta didik kita. Itu ya Pak Agus, bisa diterima? Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Okto. Saya sepakat sekali bahwa memang mengubah mindset ya. Jadi yang pertama-tama itu mindset kita harus kita luruskan cara pandang kita. Kemudian mungkin pendekatan seperti yang disampaikan Ibu Okto bahwa kita harus pendekatan, harus tahu latar belakangnya anak ini seperti apa ya. Karena pendekatan dengan hati ini penting. Kita mau untuk coba mengalah ya. Kita mundur ke belakang, menurunkan ego.
Kemudian kita secara perlahan itu mendekati anak dengan hati. Kalau kita membawa ego, ketemu murid yang pandai, panas. Saya juga awalnya waktu terima teori ini, ya, maksudnya kalau bicara seperti itu gampang, tapi begitu aplikasi di kelas pasti tidak semudah yang dibayangkan. Dan memang betul. Ya. Tapi sekali lagi bagaimana kita memulai, ya, kita mencoba. Ya. Saya awalnya mungkin karena saya belum praktekkan. Mungkin kalau saya sudah praktekkan ini mungkin akan berhasil. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang tidak. Contoh, saya pernah di kasus kelas 9D, itu siswa yang terlambat masuk, kemudian saya coaching seperti ini, ya, masih ada yang mengulang. Ya. Mungkin setelah saya pikir mungkin cara pendidikan saya yang belum pas menyentuh jiwanya anak ini, sehingga dia berulang. Tetapi sekali lagi tidak ada salahnya, ya, daripada kita pakai cara lama, kita coba walaupun tidak berhasil 100%, tapi insya Allah di atas 50% ini bisa memberi dampak. Saya alhamdulillah walaupun belum sampai sekolah, sudah setiap siswa yang bermasalah itu selalu saya tangani dengan cara seperti ini. Tadi 2 yang saya coba lakukan di kelas 8D Ramadan dengan cucu itu saya sudah selesaikan alhamdulillah. Kemudian di kelas 9B tadi lagi ada satu, karena kelasnya belum ada, saya panggil, saya bawa di lab, kemudian saya coba coaching negosiasi dengan menerapkan segitiga restitusi. Alhamdulillah untuk sekarang kalau dibilang keberhasilannya 80%, karena satu yang masih berulang. Dan saya punya niat setiap mulai saat ini, ya saya selalu melakukan pendekatan seperti ini. Ya. Saya kira mungkin itu Pak Agus. Saya kembalikan kalau masih ada teman, ya Ibu satu lagi ya, terakhir sudah satu buah bapak, satu Ibu. Iya, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya atau unek-unek saya ketika saya mengajar kurang lebih 2 minggu ini, sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan Pak Agus, yaitu masalah siswa. Kalau saya bukan masalah siswa yang terlambat, tapi masalah siswa yang bandel dan sering bolos. Saya tanya ketua kelasnya, kelas 7, kelas 8F, beberapa orang itu lebih dari 3, 4, 5 itu banyak yang bolos ketika belajar. Ini baru hari pertama sudah bolos. Saya tanya ketua kelasnya, apakah ini sudah biasa di kelas 7? Katanya sudah biasa di kelas 7, Bu. Ya. Begitu juga di kelas, ya di kelas 7F itu, 8F. Ya. Karena pikirannya mereka, karena ini sudah biasa di kelas 7, bandel seperti apapun itu, ya tetap dinaikkan kelas. Jadi kejadian ini berulang-ulang terus, dan ini akan dibawa sampai di kelas 9. Karena saya juga pernah mengajar di kelas 9. Ya, itu saya punya pengalaman. Kalau di kelas 7 dia sudah sering bolos, kelas 8 juga seperti itu, kelas 9 apalagi. Ya. Jadi bagaimana cara mengatasi siswa yang sering bolos? Padahal ini masih awal pembelajaran. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Siti Hamriah. Mungkin di kesempatan pertama ini saya baik, terima kasih. Saya coba untuk menanggapi. Ya. Jadi menurut hemat saya apa yang disampaikan Ibu Hamriah inilah kasus klasikal. Ya. Artinya bukan hanya di kelas 8S, di kelas saya pun yang baru kurang lebih 2 minggu ini pertemuan itu, saya menyampaikan kepada ketua kelas tolong dilaporkan
kepada saya yang siswa yang bolos. Jadi setiap hari itu saya terima SMS. Malah sekarang di setiap kelas itu saya belum semua sih, ada beberapa kelas kalau kebetulan saya masuk ke masalah, saya simpan nomor HP saya. Silakan kalau ada masalah jangan selesaikan sendiri, melapor saja WA di nomor saya tidak tulis tapi nomor WA saya di nomor ini. Nanti saya yang tangani supaya kelas jangan kacau. Tetapi kalau untuk kasus di kelas saya itu karena yang bolos ketika waktu luang saya mau pergi, kebetulan yang bersangkutan belum saya ketemu. Ya, di kelas 8E karena setiap hari itu saya selalu kemudian saya aktifkan grup. Saya sampaikan kalau ada masalah WA saya supaya minimal saya tahu. Ya. Kemarin ada laporan bolos. Ketika saya ingin pergi, ada waktu luang saya mau pergi tangani, ternyata yang bersangkutan tidak ada lagi, jadi saya belum tangani sampai saat ini. Ya. Kemudian saya kira yang disampaikan Ibu Hamria itu, ya, bolehlah kita coba dengan ini, dengan pendekatan restitusi. Ya. Kita mungkin kalau kita tidak biasa mungkin sekali lagi seperti saya bilang, saya awalnya menganggap ini hanya teori, retorika. Tapi tidak salahnya kita mencoba, ya, kita mencoba. Ya. Tentu dengan satu pendekatan itu kita coba mendekati dengan hati, kita turunkan rasa bahwa kita ini guru, kita punya power, punya kuasa untuk mendikte, untuk memberikan sanksi, menghukum. Ya. Kita cobalah pendekatan, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, boleh dicoba, ya, kemudian kita lihat perkembangannya. Ya. Daripada kita pakai terus cara yang lama juga, misalnya sudah jelas tidak berhasil. Ya. Dan memang ini masalah, ya. Masalah bandel naik kelas, tujuannya kalau sudah kelas 9, seperti saya ya tidak mungkin lagi kita mengkaji. Ya. Makanya saya kalau memang bermasalah, kita tahan memang di kelas 7, di kelas 8. Karena kalau sudah kelas 9 kasihan, sudah mau tamat kita mau tahan lagi. Jadi biar bandel bagaimana, ujung-ujungnya bahasa kasarnya, ya tetap kita kasih lulus. Ya. Jadi saran saya, ya mungkin sama-sama saya termasuk sendiri, ya cobalah kita praktekkan segitiga restitusi ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa sharing diskusi langsung 4 mata, 2 mata, 8 mata. Ya, saya ada di sini, kecuali mungkin Bunda kita Ibu Okto, ya saya sewaktu-waktu datang. Saya siap diskusi. Terbuka diskusi bebas, ya, sambil cerita. Ya. Mungkin di kesempatan komunitas belajar yang lain, mungkin bisa diadakan bukti sama sekolah. Kita buat ada masalah-masalah 1 minggu ya, mungkin dalam ada daftar masalah nanti. Memang silakan sampaikan dokumen. Kita masing-masing carikan alternatif solusi. Ya. Saya kira mungkin itu kita terpanjang lebar karena sudah waktu lewat. Mungkin sekali lagi saya juga lelah, teman-teman juga saya yakin lelah mengajar seharian. Saya kira mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Bu Okto, saya persilakan sebelum kita akhiri. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, itu tadi kembali lagi memang kita harus merubah, ya. Seperti apa yang dikatakan tadi Pak Sadakal, saya tambahkan sedikit. Jadi kita mengatakan, saya ini kan mampu, saya harus seperti ini. Tapi sekarang ini di kurikulum Merdeka ini memang kita merubah mindset itu. Kita dulu itu apa? Menghamba, ya. Pak Sadakal, ya mungkin Pak Sadakal yang lebih ini menghamba. Ya, kita menghamba kepada peserta didik kita. Artinya kita betul-betul melayani, ya, melayani peserta didik kita. Ya mungkin kesabaran itu yang harus dibangun lagi, ya, kesabaran bagaimana menghadapi peserta didik kita, ya Bu. Kalau dulu mungkin kita, ya saya pikir-pikir, aduh bagaimana ya, tapi memang sudah seperti itulah yang harus kita jalani, ya. Artinya kita mengatakan kita memang turunkan ego kita, ya, ego kita, bagaimana kita menghamba supaya anak-anak kita ini bahagia datang di sekolah, kita juga bahagia, gitu ya. Ya, kita bagaimana kita menciptakan itu supaya kita sama-sama bahagia di sekolah. Anak kita bahagia, juga kita di sekolah melaksanakan tugas kita ini kita bahagia. Tidak lagi pikiran-pikiran yang ini, ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih saya
Terima kasih Bu Untuk. Jadi saya terima kasih sudah diingatkan ya. Jadi dalam Tugas Gereja Dewantara namanya menghamba. Tapi bukan kita mengikuti maunya murid, bukan. Kita menghamba dalam Tugas Gereja Dewantara. Bagaimana kita segala upaya tindak tanduk kita di sekolah itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya. Bukan menghamba kita sebagai hamba atau sebagai Tuhan, tetapi upaya apapun yang kita lakukan di sekolah tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan bisa tadi kebutuhan murid. Ini menurut filosofi Gereja Dewantara. Saya kira itu mungkin, dan saya ingin titip pesan bahwa tidaklah mudah memang, tapi tidak ada salahnya kita mencoba. Ini bukan sesuatu yang bicara mungkin ada juga ya, bicara itu gampang, tetapi sekali lagi tidak salahnya kita mencoba. Semoga ke depan kita bisa membahagiakan peserta didik kita. Peserta didik senang berada di sekolah, dia tidak takut ya, ketika mau masuk mata pelajaran ini atau bertemu dengan guru siapa. Saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kebersamaan teman-teman semua. Semoga kegiatan kita hari ini itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat tulus kita. Tuhan Yang Maha Esa melihat sebagai tulus untuk memperbaiki generasi, mencetak generasi sukses di masa yang akan datang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan naiknya yang masih silakan dibawa pulang juga boleh.